Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunat, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun baru ini gereja merayakan Hari Raya Maria sebagai Bunda Allah, Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Dan seringkali saya mendengar pertanyaan, kenapa kok sekarang? Kenapa perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah ini kok tanggal 1 Januari? Dan ini adalah hari raya. Karena ini adalah hari raya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi ada yang bilang ini mungkin cara gereja ya, supaya memaksa kita untuk ke gereja di awal tahun, makanya dijadikan hari raya. Namun kalau kita lihat lebih dalam lagi, perayaan Santa Maria sebagai Bunda Allah ini mengajak kita berefleksi lebih dalam tentang misteri inkarnasi. Ya, inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan hari ini tepat 1 minggu setelah tanggal 25, ya, tanggal 25 Desember, setelah hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita merayakan Sang Bunda. Kalau tanggal 25 kita merayakan yang dilahirkan, sekarang kita merayakan yang melahirkan Yesus, dan kemudian kita merayakan juga Sang Bunda. Kenapa? Ya, kenapa kita diajak untuk merayakan dan berefleksi lebih dalam tentang misteri ini? Karena kita lihat bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kita. Di dalam misteri inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Ya, di awal sejarah keselamatan Tuhan ingin kita berpartisipasi dalam keselamatan kita. Makanya Tuhan mengutus malaikat Gabriel dan ditanya Bunda Maria, ya, kamu akan menjadi Bunda Allah, mau nggak kamu? Ya. Dan akhirnya Bunda Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria berpartisipasi di dalam rencana keselamatan. Dan karena jawaban Maria itu, maka Tuhan Yesus, ya, Sang Putra menjadi manusia. Nah, ini suatu hal yang sangat indah, ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dengan berbagai cara lain. Seperti Dia bisa menciptakan dunia dengan sabdanya, Dia bisa menyelamatkan kita dengan berkata, kamu diampuni, selesai, ya. Atau kalau Tuhan mau jadi manusia, gak perlu lewat Bunda Maria, langsung turun dari surga gitu ya. Kayak Mr. Bean, pernah nonton ya? Di awal filmnya jatuh dari angkasa. Bisa saja seperti itu. Tapi tidak, Tuhan memilih agar manusia berpartisipasi dalam karya keselamatan. Dan berpartisipasinya pun bukan hanya secara aksidental, hanya kebetulan, tetapi secara fundamental dan radikal. Yesus hadir di dalam rahim Bunda Maria. Ini menunjukkan bagaimana Allah, ya,
yang menciptakan kodrat kita, menciptakan manusia, tahu manusia itu jatuh, tahu bahwa kodrat kita terluka, tetap mencintai ciptaannya dan menghargai ciptaannya. Luar biasa. Dan satu yang pertama Tuhan berkati, paling awal Tuhan selamatkan adalah seorang wanita. Dan tidak hanya wanita, tetapi juga seorang ibu. Jadi lebih tepat kalau tanggal 1 Januari ini adalah hari ibunya Gereja Katolik. Karena yang dirayakan adalah ibu, keibuan. Untuk menjadi seorang ibu, wanita tentunya perlu hamil ya. Dan ini biasanya proses natural. Seorang wanita menjadi ibu itu proses alamiah. Tetapi di sisi lain juga adalah proses pemilihan, sebuah pilihan radikal. Karena ini akan mengubah hidup sang ibu. Dan sang ibu harus memilih. Karena ada peristiwa-peristiwa di mana seorang wanita hamil, tapi dia nggak mau menerima anaknya. Wah, ini hanya sekedar kecelakaan. Wah, ini beban buat saya. Wah, ini merugikan untuk kesehatan saya dan untuk masa depan saya. Ada yang seperti itu. Tapi ibu yang sejati seperti Bunda Maria menerima kehadiran sang bayi di rahimnya sebagai berkat dan sebagai sarana keselamatan. Dan menjadi ibu tidak hanya berhenti saat mengandung. Menjadi seorang ibu juga melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan, mendidik. Bahkan sampai anaknya dewasa pun berpisah ya. Karena membangun keluarga sendiri, sang ibu ya tetap ibu bagi sang anak-anaknya. Saya bukan seorang wanita ya, bukan seorang ibu. Jadi saya tidak merasakan dengan pasti bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Tapi kira-kira sebagai anak seorang ibu, saya tahu bahwa menjadi ibu itu ya ibunya Romo Bayu dan adik-adik saya itu ya seringkali memberikan sakit kepala. Seringkali membuat ibu saya darah tinggi ya. Karena susah membesarkan anak-anak seperti Romo Bayu. Penuh pengorbanan, penuh cinta kasih. Dan saya percaya ini yang dilakukan setiap ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Dan ini adalah pilihan. Dan bagaimana pilihan ini menjadi sarana keselamatan tidak hanya bagi anak-anaknya, tapi juga bagi dunia. Kenapa? Karena seorang ibu kalau dia mendidik dengan baik anak-anaknya tumbuh dengan baik, anak-anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seterusnya menjadi berkat juga bagi masyarakat dan bagi bangsa. Jadi kita lihat ya peran seorang ibu, kenapa Tuhan memilih seorang wanita dan kenapa Tuhan menginginkan seorang ibu berpartisipasi dalam karya keselamatan. Karena jalan ini adalah jalan yang mulia, yang membawa banyak manusia pada akhirnya menjadi selamat, menjadi kudus. Dan kita bersyukur pada hari ini kita punya ibu, yang gak semua ibu sempurna ya, tapi kita bersyukur ya karena ibu kita yang berani melahirkan kita, karena ibu kita yang berani merawat kita, karena ibu kita yang berani menyusui kita dan mendidik kita. Selamat Hari Ibu. Amin.